Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa cara yang saya lakukan untuk mendapatkan miles pesawat. Jadi, selain cara, saya juga ingin memberikan tips and tricks yang sederhana yang mungkin teman-teman juga sudah pernah lakukan ya. Jadi, yang pertama adalah punya kartu yang poinnya bisa ditukar ke miles pesawat atau memang co-brand atau bekerja sama dengan brand pesawat. Jadi contoh kartu yang poinnya bisa ditukar miles, contohnya adalah seperti yang saya punya ya, HSBC Visa Signature atau Genius. Itu hanya beberapa contoh aja. Jadi dari kartu tersebut saya melakukan pembayaran, pembelian, dan setiap pembayaran maupun pembelian itu bisa dikonversi ke poin bank masing-masing. Seperti misalkan Genius namanya Yay Points. Dan dari Yay Points saya bisa menukarkan poin tersebut ke poin pesawat atau miles pesawat. Itu yang pertama. Terus yang co-brand atau yang kerjasama, salah satu contohnya adalah BNI Garuda Indonesia Visa Signature atau Visa Platinum atau UOB Garuda. Jadi setiap penggunaan di kartu tersebut otomatis akan dikonversi menjadi miles Garuda. Atau contoh lain seperti BCA KrisFlyer. Jadi setiap penggunaan melalui BCA KrisFlyer kita akan mendapatkan miles Singapore Airlines juga. Mana yang lebih baik? Tergantung. Tergantung dengan konversi poin, tergantung dengan kartu yang Anda punya, karena kartu terbaik adalah kartu yang Anda punya. Dan kartu terbaik kedua adalah kartu yang Anda incar setelah melakukan riset. Jadi benar-benar sangat sangat bisa dibilang sangat-sangat personal sih. Cuma emang kalau misalkan kita mau rajin ngitung, kita bisa tahu kok mana kartu yang terbaik. Cuma sayangnya tidak semudah itu loh untuk mendapatkan kartu-kartu terbaik. Kayak misalkan beberapa kartu butuh dana yang kita taruh secara lumayan, kayak misalkan 500 juta, 1 miliar bahkan untuk mendapatkan kartu yang sangat bagus tersebut. Jadi ya namanya hidup, there's no free lunch, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jadi kalau kita mau dapat yang bagus, ya harus memberikan sesuatu yang bagus juga. Itu. Terus kedua, itu kan dari kartu ya. Kedua, tentu saya mendapatkannya dari penerbangan. Dan di dunia penerbangan, maskapai-maskapai ini tuh seringkali tergabung dalam aliansi. Seperti misalkan contohnya, ketika itu saya terbang dengan Korean Air ke Korea, balik lagi habis itu ke Indonesia, PP. Terus poin Korean Air saya, karena kalau nggak salah saya masukin nama aja sih sebenarnya nggak masukin nomor Garuda. Dari nama saya aja udah otomatis tuh dari Korean Air penerbangan saya mendapatkan miles Garuda Indonesia. Lumayan. Jadi dari terbang aja sebenarnya udah dapat bonus. Makanya kalau misalkan terbang dengan pesawat yang full service, yang emang bisa mendapatkan poin, coba deh cek-cek kira-kira pesawat yang Anda naiki itu mitranya sama pesawat apa. Terus cek juga kira-kira pesawat Anda itu nanti konversi milesnya jadi apa. Karena nanti bisa jadi seperti saya, lumayan kan dapat bonus miles Korean Air. Kalau nggak salah sekitar 4 ribuan, lumayan. Terus nanti 4 ribuan itu masuk ke Garuda Indonesia saya. Jadi nanti sambil ngumpulin nih sekarang saya bisa terbang gratis, cuma bayar tax sama fee dengan poin miles yang saya dapatkan dari penerbangan Korean Air. Lumayan, ya kan? Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk bikin akun frequent flyer. Emang mungkin agak ribet ya awalnya, cuma lumayan banget, beneran deh. Jangan sampai nyesel sih, kayak udah banyak terbang tapi nggak dapet perks ini, yang mana emang merupakan hak teman-teman untuk dapatkan. Jadi tolong dimanfaatkan ya. Di dunia yang kapitalis ini, yang seringkali tidak
terbendung, kadang kita harus memanfaatkan sistem tersebut untuk memberikan kita keuntungan tambahan. Ya lagian selama nggak nyusahin orang lain ya kan. Selama itu bagian dari promosi perusahaan, nggak ada salahnya kok kita ambil. Itu menurut saya ya. Praktikal sekali pemikiran saya. Oke, lanjut. Nah, itu kan dua jenis bagaimana saya bisa mendapatkan poin. Nah, yang ketiga, walaupun tidak saya rekomendasikan ya, adalah menukarkan poin hotel ke poin miles pesawat. Itu bisa loh dilakukan, misalkan dari poin Accor, dari poin Marriott. Setahu saya itu bisa ditukar ke beberapa maskapai. Tapi kalau misalkan nggak butuh-butuh banget ya untuk ditukar, menurut saya mendingan nggak perlu sih, mendingan stay aja itu tetap jadi poin pesawat. Karena nggak sedikit konversi dari hotel ke pesawat itu justru boncos. Kayak misalkan perbandingannya tuh 3:1. Jadi contoh, setiap 3 poin Accor, misalkan hanya menjadi 1 poin di maskapai lain. Itu contoh aja. Jadi harus hati-hati, cuma kalau misalkan teman-teman butuh dan teman-teman punya poin hotel, ya itu selalu bisa menjadi pilihan untuk ditukar. Nah, itu kan bagaimana cara saya mendapatkan poin ya. Terus ini lebih kepada metode saya untuk mengumpulkan poin. Jadi metode saya tentu simple. Pertama adalah saya menggunakan kartu kredit saya untuk mayoritas perbelanjaan, pengeluaran, dan pembelian apapun. Bahkan untuk naik Grab, naik Gojek, saya pakai kartu kredit. Kenapa? Karena dapat poin, karena dapat miles. Seperti misalkan untuk Grab, saya biasanya menggunakan scorecard Mayapada. Kenapa? Karena lumayan penghitungannya. Jadi contoh, misalkan saya naik Grab 15.000, saya mendapatkan poin dari scorecard Mayapada tuh sekitar 1.500 poin scorecard. Nah, itu lumayan banget. Karena kalau misalkan bukan pembelian Grab atau Gojek, kayak misalkan beli di toko deh, lagi belanja makanan 200.000 atau 150.000 deh, contoh 150.000 150.000, saya hanya akan mendapatkan 1.500. Jadi cuma 1%. Makanya lumayan banget kan. Jadi makanya harus ngecek juga setiap perks kartu kredit. Itu salah satu penggunaan. Terus kayak bayar listrik, bayar internet, bayar air, itu juga menggunakan kartu kredit. Bener-bener semuanya deh. Asli. Kenapa? Karena ya mendapatkan poin. Dan selain untuk selain untuk pembelian bagi diri sendiri ya, jujur, untuk mendapatkan miles, saya seringkali menawarkan orang-orang terdekat saya untuk memakai kartu kredit saya biar saya dapat poin. Jadi mereka tinggal bayar ke saya setelah saya beli barang atau jasa yang mereka mau dengan kartu kredit saya. Itu bisa dilakukan loh. Seperti contoh simple juga, kalau misalkan lagi makan ramean sama teman-teman berlima atau bahkan bersepuluh. Nah, Anda coba menawarkan diri untuk membayar. Ya nalangin dulu, maksudnya bayar dulu, abis itu nanti teman-teman hitung dan minta mereka ganti deh, transfer. Itu juga bisa loh. Jadi meskipun saya tidak punya usaha, sekarang ya setidaknya asik, tidak punya usaha besar, jual beli, jasa, barang, tapi saya selalu memikirkan berbagai cara agar bisa mendapatkan miles pesawat. Meskipun emang nggak cepet, nggak lama, tapi ya nggak ada yang bilang kok kalau ngumpulin miles pesawat tuh harus cepet. Enggak. Justru ngumpulin miles, apalagi kalau misalkan kayak saya, itu kayak maraton sih. Jadi dinikmati aja. Entah dari kartu, konversi kartu, entah dari welcome bonus. Itu welcome bonus kartu baru juga lumayan banget. Itu
saya coba telusuri, dan sambil nelusuri, itu kan sambil belajar banyak hal baru ya, jadi sebenarnya menurut saya banyak plus point dari pengumpulan ini. Nah, itu adalah beberapa cara yang saya lakukan. Jadi dari bagaimana saya mendapatkan, terus bagaimana saya mengumpulkan. Sama nggak sih? Jadi yang pertama itu bagaimana saya mendapatkan milesnya, dan yang kedua yang tadi bayar atau nalangin teman-teman, yaitu untuk cara mendapatkan. Ya sebenarnya mirip-mirip ya, tapi semoga paham yang dimaksud. Itu aja video kali ini. Dan semoga bermanfaat. Kalau misalkan nggak bermanfaat pun langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan langsung tulis juga. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!